Renungan hari Sabtu 6 Mei 2023, Pekan Paskah ke-6 tahun A. Barang siapa melihat Yesus, ia juga telah melihat Allah. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Saudara-saudariku terkasih, hidup bersama yang lain sangat membutuhkan proses panjang dan kerelaan serta kerendahan hati untuk mengenal dan menerima orang bersangkutan. Persoalan yang dialami oleh para murid dan orang banyak akan Yesus Kristus terjadi karena mereka belum siap dan mau menerima Yesus sebagai Putra Allah. Santo Yohanes coba menampilkan dialog Yesus dengan para muridnya. Ketika Yesus berbicara tentang kesatuannya dengan Allah hanya karena melihat Yesus, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesus mengajak para murid untuk mengenal Dia. Mengenal Dia berarti mengenal Bapa. Karena apa? Karena Yesus hadir bukan atas kehendak-Nya, tetapi kehendak Allah Bapanya. Segala sesuatu yang dikerjakan, diperbuatnya, diajarkannya, bukan atas kehendak Dia, tetapi semuanya karena kehendak Allah. Berhadapan dengan pernyataan ini, Filipus langsung protes atas pernyataan Yesus. Filipus sebagai orang dekat Yesus juga belum sampai memahami dan melihat Yesus sebagai Putra Allah. Maka tuntutan Filipus adalah, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ungkapan kekecewaan Filipus mau menggambarkan bahwa ia belum melihat Allah dalam diri Yesus Kristus. Segala perbuatan Kristus belum menunjukkan bahwa Dia Putra Allah. Maka dia mau meminta bukti. Berhadapan dengan pernyataan itu, Yesus tegas mengatakan bahwa Bapa tidak mungkin dilihat oleh manusia. Dia hanya nampak bagi orang yang memandang anak dan percaya kepada anak. Maka Yesus tegas mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus adalah gambaran kehadiran Allah Bapa di dunia. Dia adalah pancaran kasih Allah. Maka orang yang memandang Yesus, dia sudah melihat Bapa, terutama dalam segala mujizat, perbuatan, dan pewartaan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, maka untuk lebih mengarahkan pandangan para murid dan teristimewa Filipus, Yesus tegas mengatakan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerima kuasa untuk melakukan karya-karya besar. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Di sini Yesus menegaskan kesatuan Allah dalam pribadi Putranya Yesus Kristus berefek juga pada karya para murid yang percaya dan menerima Yesus sebagai Putra Allah. Saudara-saudariku terkasih, dari semua kenyataan ini, Yesus meminta para muridnya untuk senantiasa percaya kepadanya.
percaya akan Dia sebagai putra Allah. Bagaimana dengan kita? Kita percaya bahwa kita sungguh beriman akan kehadiran dan peran Yesus Kristus untuk menghadirkan kehendak Allah di dunia. Misi kita adalah misi Allah. Yang masih kurang dalam hidup kita adalah bagaimana kita mempraktekkan kasih Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita melibatkan Allah dalam hidup kita. Maka mari kita tidak menjauhkan diri dari Allah, tetapi selalu dekat dengan Dia. Dia adalah pancaran kasih Allah yang nyata dalam hidup dan karya penyelamatan kita. Semoga Tuhan memberkati.